Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam takdim dari kami Buya. Semoga Buya sekeluarga sehat walafiat dan juga semua santrinya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Izin bertanya Buya. Di kampung kami ada orang yang mewakafkan musola kecil Bu ya. Dan alhamdulillah di kampung itu ada seorang ustadz yang memasyhurkannya dalam sholat 5 waktu pasti ada di situ. Dan alhamdulillah selepas maghrib ada anak-anak yang belajar sehingga dia bisa mengamalkan ilmunya di situ. Akan tetapi belakangan ini seorang ustadz itu kesulitan dalam hal ekonomi, apalagi punya anak yang mondok, yang sekolah, sehingga ada temannya itu menawarkan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan itu keluar Jawa Buya, sehingga dia harus meninggalkan kampung tersebut. Pertanyaannya Buya, apakah dia itu kalau meninggalkan kampung itu dosa Buya? Karena meninggalkan kewajibannya itu, sisi lain dia butuh ekonomi untuk keluarga, untuk anak mondok Buya. Mohon solusinya Buya. Baik, bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Kami akan terkagum dan selalu terkagum dan terus terkagum-kagum dengan ustadz-ustadz seperti itu. Yang ngajar di kampung, kiai kampung, ustadz kampung dengan keistiqomahnya sampai orang kampung bisa sholat semuanya. Jujur Anda bisa sholat di mana? Ayo. Bukan di kampus, bukan di. Jadi istimewa. Dan orang-orang seperti itu harus kita beri penghargaan yang serius dari hati kita. Sampai kemudian dia sudah membangun, menghidupkan musola. Sebetulnya pertanyaan ini bukan hanya di sini, di mana-mana ada. Sehingga dia perlu nafkah, harus pergi ke luar kota. Apakah dia dosa meninggalkan kampung tersebut? Jawabannya adalah yang dosa ada orang kampung yang ada di situ. Yang nggak punya bakti kepada guru. Waktu nyekolahkan anaknya ke kampus, dia bayar puluhan juta untuk menghantarkan anaknya untuk menjadi pakar ekonomi. Kenapa? Tidak bisa membiayai gurunya yang menghantarkan ke surga. Saya sekarang serukan kepada siapapun, hidupkan madrasah diniyah di kampung-kampung. Perhatikan ustadz-ustadz itu. Mestinya beliau itu sudah tidak usah mikir urusan sekolah anak-anaknya. Ini mahal dia itu, berat seperti itu. Kita pun belum mampu duduk di kampung seperti itu, ngajari ngaji setiap saat sampai sholat. Maka akhir-akhir ini kita gerakkan bagaimana orang peduli kepada kiai-kiai kampung. Makanya yang nggak benar, yang salah ya yang di kiri kanannya, nggak pernah merasa punya bakti. Ini tetangganya itu ngajari anaknya sholat aja nggak bisa kan? Yang bisa beliau, mestinya kita punya syukur dong. Mungkin sudah kita pakai diam-diam tanpa harus kita rendahkan ustadz itu, kita hargai mereka, anaknya sekolah di mana saja kita biayai dan sebagainya, kita cukupi per bulannya dan sebagainya. Ayo kepada semuanya, hei hamba Allah, hidupkan kembali madrasah diniyah. Hei orang-orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya puluhan juta, ratusan juta, apakah Anda tidak bisa memberi 1 juta, 2 juta, 3 juta pada orang ini? Ini jauh lebih gede pahalanya daripada semuanya. Hidupkan orang kiai kampung. Sekarang permasalahannya juga gampang. Sama kiai kampungnya tidak menghargai, lebih terkagum dengan ustadz yang kelihatan di televisi, di YouTube dan sebagainya, padahal nggak pernah ketemu. Ini fitnah juga. Sehingga kalau sudah ketemu ustadz yang kelihatan di YouTube, Ustadz Buya Yahya misalnya, rame nanti. Tapi sama ustadz kampungnya tidak menghargai, saya tidak sanjung dengan orang begitu. Ustadz kampung perhatikan lebih dulu, hei hamba Allah. Dia mengajari musolat. Waktu mbah musakit, dia yang sibuk, bukan saya. Ayo. Kita perlu serius. Jujur nih, orang-orang rata-rata ngerti sholat dari tempat semacam itu. Ayo. Bukan dari pesantren Al-Bahjah. Bukan. Makanya saya sedih. Kadang-kadang kiai kampung itu luar biasa. Dikasih duit 100.000 dicium, bukan karena hubud dunia, tapi uang berkah. Dikasih sabun dok, kasih beras dok. Masa dikirikannya nggak peduli? Ini bagaimana Anda ini seperti apa? Anda ini mau jadi apa? Anda masih dikirim oleh Allah orang-orang tulus begitu. Kenapa harus cari duit saja, harus pergi ke luar pulau dan sebagainya? Anda di mana? Mohon maaf saya marah kepada Anda, saya cinta kepada Anda. Tolong
Ayo semuanya punya gerakan, menghidupkan madrasah diniyah. Bukan saja ustadznya. Tolong sekarang pengen madrasah diniyah, perhatikan toiletnya, perhatikan lokalnya, perhatikan. Kita ingin hidupkan kembali sebelum mereka masuk SMP, SMA yang pelajaran agamanya 1 jam setiap minggu. Dan itu pun jam terakhir waktu anak-anak ngantuk dan ketutup sama azan. Ayo, ayo, Anda harus berpikir serius. Anda belajar di sini, Anda harus bisa membawa ilmu ini ke siapapun. Kami cinta engkau, itu tugasnya berat mereka. Sampai kadang, Masya Allah, kalau musim panen sering terlambat, karena dia harus memanen padinya orang, lalu dia dapat bagian. Saking buru-burunya pergi ke kelas, buru-buru mandi dan sebagainya, akhirnya sampai sabunnya ada di sini. Luar biasa, wali-wali tersembunyi itu, Masya Allah. Dan kadang rambutnya Masya Allah sederhana, luar biasa. Itu wali tersembunyi, nggak disanjung, nggak dicium tangannya oleh orang, nggak kelihatan di YouTube. Kok gampang terkagum-kagum dengan orang yang terkenal. Orang mulia yang ada di kiri kanannya gak diperhatikan. Anda ini apa? Mohon maaf ya. Ini perlu karena apa? Betul adanya ustadz-ustadz di kampung ini tertolong tugas kita. Saya ceramah di sebuah tempat, mungkin ya datang ribuan. Tapi saya gak ngajari sholat kok. Yang menyempurnakan orang di kampung, gak ada. Ayo. Tolong nih, makasih dengan pertanyaannya. Dan memang itu benar keadaan di madrasah diniyah di kampung kamu tidak dipedulikan. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak itu, kalau sudah bayar anaknya di kampus tuh puluhan juta mau, tapi dimintai sumbangan madrasah diniyah 10.000 katanya kemahalan. Sebelahnya nggak pakai bayar, 10.000 dipikirkan. Kalau Anda memang fakir betul seperti beliaunya nggak ada masalah. Anda yang mampu. Saya buka saat ini, ladang pahala ya kayak di situ-situ tuh, perhatikan. Nggak usah mikir al-bahjah dulu deh, kalau begitu. Saya perlu bahwasanya Anda menghidupkan madrasah di kampung Anda. Jangan pikir tentang program Al-Bahjah yang disuruhkan oleh Buya Yahya, bukan itu. Saya pengen menghidupkan di kampung-kampung. Saya tahu saya. Sampai kadang toilet yang nggak ada. Saya tahu prioritas adalah program toilet. Toilet laki, toilet perempuan yang tertutup, yang rapi. Sekarang sudah mulai gede, kadang mandi, intip-intipan segala macam ke toilet. Oh, ini pokoknya kita perhatikan. Ayo, insya Allah setelah ini. Dan alhamdulillah kemarin juga ada sambutan, kita diskusi dengan beberapa orang. Kita akan gerakkan. Tinggal kita data mana madrasah diniyah yang gendengnya rontok, perlu dicat kembali dan sebagainya. Kita akan data nanti, insya Allah. Kita bersama-sama kita selesaikan. Kita akan jadikan proyek baru kita ini. Bukan sekedar bangun pondok. Tapi kita menghidupkan kembali madrasah semacam itu. Tidak usah pergi. Tetangganya mencukupi. Masyarakat mencukupi. Kalau tidak, saya carikan orang nanti. Kalau tetangganya nggak mau menghormati beliau. Mana ustadznya? Saya akan serukan pada orang, ustadznya nggak usah pergi. Oh mahal orang itu tuh. Nggak bisa kita mau mencari orang begitu. Tolong ya perhatikan. Orang-orang mulia tersembunyi ini. Di balik ketawaduannya, di balik kefakirannya, di balik kesederhanaannya, insyaallah. Nuhibbukum billah. Ini bahasa serem tapi saya cinta kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.